Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bisa dengar suara saya? Bisa, Mas. Oke, baik. Karena memang Pak Ali udah menginstruksikan untuk kita mulai. Jadi kami dari kelompok 7, mungkin bisa di-mute dulu Pak Teddy. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait desain pesan pembelajaran prinsip perubahan sikap, yang dimana yang pertama ada saya sendiri Sultan Valorasi dan Mas Nurman Maulidin. Oke, untuk penyaji pertama saya serahkan kepada Mas Nurman Maulidin untuk membahas terkait, sebentar teman-teman, ada yang masuk, definisi sikap. Kepada Mas Nurman dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Cek. Terdengar. Oke, itu mungkin bisa di-X dulu tuh, Mas Sultan, atau mengerti. Mana? Tampilan layarnya. Di saya masih ada bacaan jendela presenter. Belum kelihatan jelas? Belum. Apakah di yang lain juga sama? Iya. Sama, Mas. Sama. Oh, sebentar. Apakah sudah ada kelihatan? Udah. Oke. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami di sini akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah desain pesan pembelajaran dari kelompok selanjutnya, yang mana kelompok kami akan membawakan topik prinsip perubahan sikap, attitude change principle. Perubahan sikap dapat menjadi indikator tercapainya suatu pembelajaran. Sikap tidak hanya mengenai mata pelajaran, tapi juga mengenai fenomena sosial. Adapun definisi sikap, halo? Iya, lanjut aja Mas Nurman. Lanjut Iya. aja. Oke. Adapun definisi sikap telah menjadi kajian penting dalam ranah psikologi sosial. Sikap memang sulit untuk didefinisikan ataupun diartikan, tapi dapat dilihat karakteristik yang terdapat dalam sikap atau perilaku tersebut. Di antara lain seperti sikap masuk ke dalam bidang psikologi yang secara langsung tidak dapat diamati, tapi dapat disimpulkan dari perilaku. Jadi untuk melihat suatu sikap atau perilaku seorang individu itu tidak hanya diamati saja, tapi harus benar didekati dengan perilakunya. Perilaku tersebut dapat berupa laporan verbal atau tindakan yang teramati. Untuk mengetahuinya biasanya menggunakan aransemen tertentu yang dapat menggambarkannya sehingga dapat dievaluasi dan dijadikan laporan sikap. Sebagaimana contohnya yaitu skala sikap yang akan
nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Sultan. Selanjutnya, pembentukan sikap atau faktor-faktor yang mengaruhi perubahan sikap. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Dasar pembentukan sikap berasal dari pengalaman pribadi, pengalaman masing-masing individu yang harus meninggalkan kesan yang kuat. Oleh karena itu, pengajar dituntut untuk memberikan kesan yang kuat dalam sebuah pembelajaran, yang mana dapat memberikan ataupun membentuk individu murid dengan mudah dan tentunya akan melibatkan faktor emosional. Yang kedua, ada kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu atau seorang dibesarkan. Contohnya, daerah satu, daerah A dengan daerah B, daerah Jawa Barat dengan Jawa Tengah, mungkin ada perbedaan dalam membahas makna dari suatu kalimat atau makna dari bahasa yang berbeda, yang berakibat pada pengertian atau penafsiran perilaku tertentu. Seperti itu. Yang ketiga ada media massa. Media massa dapat berupa media cetak ataupun elektronik. Tentunya dengan berkembangnya zaman dan era sekarang sudah digital dan setiap orang tentunya sudah mengenal dengan gadget. Media massa berseliweran atau dapat ditemukan di mana saja, baik berupa cetak yang tentunya sudah ada sejak lama dan elektronik. Dengan adanya media massa dapat membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mengaruhi opini pribadi seorang jika disampaikan dengan cukup kuat dan bahkan memberikan dasar efektif dalam menilai suatu hal hingga membentuk sikap tertentu. Selanjutnya ada institusi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga agama. Institusi ataupun lembaga, baik itu pendidikan umum ataupun agama, tentunya menjadi tempat ataupun wadah yang sangat mempengaruhi perilaku siswa di selain dari lingkungan sehari-hari, baik itu di rumah, di keluarga, maupun di masyarakat. Lembaga pendidikan menjadi tempat untuk memberikan pemahaman yang baik dan buruk, salah dan benar, dan menentukan sikap kepercayaan seseorang ataupun individu dan berperan dalam menentukan sikap seseorang. Selanjutnya ada faktor emosional. Setiap individu tentunya mempunyai emosional yang berbeda ya. Dan setiap individu dapat menyikapi emosinya dengan baik ataupun tidak baik ataupun kurang baik. Oleh karena itu, suatu sikap yang dilandasi oleh emosi fungsinya sebagai semacam peran ekspresi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan, dapat berupa ego dan bersifat sementara ataupun menetap. Selanjutnya tentang teori sikap. Yang pertama ada teori keseimbangan. Next slide-nya. Nah, yang pertama ada teori keseimbangan. Di sini fokus setiap orang atau individu untuk tetap konsisten dalam bersikap dalam hidup. Teori keseimbangan dalam bentuk sederhana melibatkan hubungan-hubungan antar seorang dengan dua objek sikap. Objek sikap tersebut bisa diartikan dengan sikap favorit ataupun favorit dalam artian baik, suka, positif, dan sikap tidak favorit dengan artian buruk, tidak suka, atau negatif. Teori selanjutnya itu konsistensi kognitif afektif.
yang mana fokus seseorang atau individu berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Jadi eh, perilaku individunya itu konsisten dan selaras itu dengan perasaannya, dengan afektifnya. Penilaian seorang terhadap suatu kejadian akan mengaruhi keyakinannya. Nah, contohnya di sini dalam tidak jadi makan di restoran X karena temannya bilang bahwa restoran tersebut tidak halal, padahal dia belum pernah makan di sana. Jadi jangan sampai seorang atau individu termakan dengan omongan orang lain, padahal itu omongan temannya juga belum tentu benar dan bisa jadi berbohong. Seperti itu. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Fokus individu atau seorang menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran atau struktur konsonansi atau selaras, disonansi, ketidakseimbangan, itu pemikiran yang amat menekan dan motivasi seorang untuk memperbaikinya. Terdapat dua elemen kognitif, di mana disonansi terjadi jika kedua elemen tidak cocok, sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Cara mengurangi disonansi yaitu mengubah salah satu elemen kognitif, yaitu mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. Misalnya stop merokok, ya, menambahkan suatu elemen kognitif baru, misalnya tidak percaya rokok merusak kesehatan. Selanjutnya teori atribusi, yang terakhir teori atribusi, itu fokus individu mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilaku sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah perubahan perilaku yang dilakukan seorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Dalam konteks desain pembelajaran, teori atribusi dapat membantu untuk memahami bagaimana siswa memberikan makna dan mengevaluasi hasil pembelajaran mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengukuran sikap ya teman-teman. Nah, di sini ada dua jenis pengukuran sikap yang kami dapatkan. Yang pertama dengan menggunakan metode self-report, dan yang kedua menggunakan pengukuran involuntary behavior atau pengukuran terselubung. Nah, oke, yang pertama yaitu metode self-report. Nah, di sini biasanya dalam metode self-report itu kita menyatakan, ketika kita itu menyatakan kesukaan terhadap suatu objek saat ditanya dalam interview atau menuliskan suatu evaluasi di suatu kuesioner. Dalam metode ini, jawaban yang diberikan dapat dijadikan suatu indikator sikap seseorang tersebut. Nah, di metode self-report ini juga ya, kelemahan jika individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui pendapat atau sikapnya. Nah, self-report itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama public opinion polling dan skala sikap yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Nurman. Nah, yang pertama itu public opinion polling, digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan suatu opini, serta digunakan untuk meramalkan sesuatu atau menyediakan suatu informasi. Misalkannya di sini, misalnya ya, ada suatu pro dan kontra terkait aborsi dan pembelian suatu produknya. Nah, ini salah satu representatifnya. Terus di sini teman-teman, itu terkait contohnya, dan ada pula 4 polling yang terdapat dalam public opinion polling ini. Yang pertama, seleksi terhadap sampel dan respondennya. Tentu di dalam public opinion polling ini kita harus menyeleksi dulu sampel atau responden yang harus kita tuju itu kemana. Seperti itu. Menyusun item-item sikapnya, terus mengambil data terhadap sampel, maka dilanjutkan dengan tabulasi data. Dalam pengukuran opinion polling ini, item skala terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang objek
dan format jawabannya. Misalkan tertutup, setuju, tidak setuju, terbuka misalnya. Misalnya yaitu pada yang tadi saya bilang, contoh pertama yaitu aborsi tidak dilarang agama. Misalkan itu pertanyaan tertutup, apakah dia itu sangat setuju terkait pertanyaan hal tersebut, apakah mereka itu setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, terus ada juga pertanyaan terbuka. Nah, contohnya pertanyaan terbuka itu saya lebih suka membeli handphone, misalkan apakah itu termasuk dalam olahraga, wanita, gosip, film, dan lain elektronik dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam public opinion polling, yang itu untuk mengumpulkan data dari masyarakat ataupun nanti dari siswa yang berkaitan dengan opininya mereka. Terus selanjutnya yaitu skala sikap. Nah, di sini responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tertentu tentang topik yang kita teliti tersebut. Selain itu juga suatu kumpulan pertanyaan di skala sikap ini satu kumpulan pertanyaan mengenai objek sikap, mencoba memperoleh pengukuran yang tepat tentang sikap seseorang. Akurasi pengukuran dilakukan dengan penggunaan beberapa item yang berkaitan dengan suatu isu yang sama. Misalkan nih, kita membuat suatu skala sikap untuk melihat responden itu dengan suatu objek atau suatu hal yang sama. Misalkan contohnya seperti itu. Isu, misalkan contoh isu terkait sekolah jam 5, misalkan itu kita mungkin melihat sikap dari seseorang responden untuk menilai sejauh mana mereka setuju terkait hal itu. Itu sebagai satu contoh. Nah, skala sikap ini melibatkan juga opini terhadap suatu objek. Pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang membentuk skala sikap dikenal dengan biasanya statement, pernyataan yang menyangkut objek psikologis tersebut. Next, selanjutnya ada pengukuran selumbung atau yang lebih dikenal dengan involuntary behavior. Nah, pengukuran dapat dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden dalam banyak situasi. Akurasi pengukuran sikap dipengaruhi oleh relevan dari responden. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan observasi terhadap reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi tanpa disadari dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Nah, di sini teman-teman, observasi dapat menginterpretasikan sikap individu, mulai dari reaksi dari wajahnya, tekanan suaranya, gestur tubuhnya, keringat. Nah, itu detak jantungnya dan beberapa aspek lumbung ini, involuntary behavior, itu kita bisa melihat dari fisiologis mereka dalam berpendapat tersebut. Jadi, kita bisa mengetahui kayak gimana sih akurasi pengukuran sikap dari responden tersebut gitu. Oke, next. Nah, sekarang saya akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor pengubah sikap tersebut. Yang pertama, ada sumber pesan. Nah, sumber pesan ini dapat berasal dari seseorang, kelompok, institusi ya. Sifat pesan adalah larangan. Sifat pesan ini biasanya itu adalah larangan, perintah, dan ajakan. Nah, di sini ternyata di dalam sumber pesan itu ada dua ciri penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kredibilitasnya sumber pesan tersebut. Kredibilitas adalah semakin percaya dengan orang yang mengirimkan pesan, maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh pemberi pesan tersebut. Dua aspek penting dalam kredibilitas yaitu keahlian dan kepercayaan. Misalkan nih, kita mendapatkan sumber pesan di dalam suatu ruang lingkup jurnal, misalkan nih, di ruang lingkup jurnal misalkan, atau di guru yang memiliki kredibilitas yang kuat. Misalkan contoh dari kayak gimana sih guru itu kita dapat percaya dengan keahliannya mereka. Kalau misalkan di dalam suatu ruang lingkup institusi yang mengajarkan kita itu bukan di ahlinya itu, objeknya itu ahlinya dari pelajaran itu, maka itu tidak termasuk dalam kredibilitas. Sehingga itu sangat penting untuk kita ketahui, yaitu keahlian dan kepercayaan yang saling berkaitan. Nah, tingkat kredibilitas ini berpengaruh terhadap daya persuasif, kredibilitas tinggi, kredibilitas rendah. Nah,
Selain itu juga terdapat daya tarik. Nah, di sini kredibilitas masih perlu ditambah daya tarik agar lebih persuasif, efektif. Nah, daya tarik dipengaruhi oleh daya tarik fisik, menyenangkan, dan kemiripan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada pesan. Dalam kurung isi pesan ya. Isi pesan itu berupa kata-kata dan simbol-simbol lain yang menyampaikan informasi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pesan. Yang pertama yaitu umumnya suatu pernyataan kita terima dengan praktis. Pesan dirancang dengan harapan orang akan percaya, membentuk sikap, dan terhasut dengan apa yang dikatakan tanpa melihat faktanya. Nah, itu biasanya ya dalam pesan isi pesan, yang dimana terdiri dari 3. Terus penerima pesan. Beberapa ciri penerima pesan. Yang pertama itu influenceability, ya, di mana dalam konteks penerima pesan mengacu pada kemampuan seseorang untuk dipengaruhi oleh pesan atau informasi yang diterima. Ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mempertimbangkan dan merespon pesan atau informasi tersebut. Dalam hal ini, individu yang lebih mudah dipengaruhi oleh pesan dikenal dengan influenceable. Sementara individu yang lebih sulit dipengaruhi dapat disebut dengan non-influenceable. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi influenceability ini meliputi pengalaman sebelumnya, pengetahuan, minat, keyakinan, dan faktor-faktor psikologis dan sosial lainnya. Selain itu, di dalam konteks influenceability ini, teman-teman sekalian, merujuk kepada kepribadian seorang tidak berhubungan dengan mudahnya seseorang untuk dibujuk. Meski demikian, biasanya anak-anak lebih mudah dipengaruhi daripada orang dewasa. Orang berpendidikan lebih mudah dipengaruhi, lebih mudah ya. Orang berpendidikan rendah itu lebih mudah dipengaruhi daripada orang yang berpendidikan tinggi. Nah, biasanya itu terkait influenceability juga. Selanjutnya yang kedua itu ada arah perhatian dan penafsiran. Pesan akan berpengaruh pada penerima tergantung dari persepsi dan penafsirannya. Yang terpenting adalah jangan sampai yang dikirim ke penerima pertama mungkin dapat berbeda juga jika info sampai ke penerima kedua. Ada sedikit penafsiran yang berbeda, perbedaan persepsi. Nah, perubahan sikap atau perilaku juga tergantung dari informasinya, daya tarik, perintah, dan larangan tersebut. Nah, itu terkait arah perhatian dan penafsiran. Oke, nah jadi kesimpulan dari pembahasan kami itu sikap itu memiliki karakteristik, beberapa karakteristik itu merupakan variabel laten, memiliki objek, memiliki komponen yang afektif, memiliki komponen perilaku, memiliki komponen kognitif, serta relatif stabil dan bertahan lama. Sikap dibentuk oleh pengalaman pribadi juga, serta terdapat faktor luar seperti yang dijelaskan oleh Mas Nurman tadi, ada media massa, budaya, lembaga, dan emosi. Perubahan sikap dipengaruhi oleh sumber pesan atau informasi yang diterima, isi pesan, dan penerima pesannya. Mungkin hanya itu saja yang Ya, terima kasih Mas Sultan dan Mas Norman atas presentasinya terkait prinsip perubahan sikap ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke presentator yang kedua, yaitu Mas Ari dan Mas Pram terkait ragam media penyampaian pesan, khususnya ditinjau dari modalitas sensori memori. Ya, Oke, silakan Mas Ari dan Mas Pram. izin share screen terlebih dahulu ya. Ya.